Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli mempelam di Sungai Salalah, dibawa ke desa Perigi. Jawaban salamnya masih belum kompak. Ana ulangi sekali lagi. Ibu-ibu yang tidak menjawab biar suaminya kawin lagi. Kalau bapak-bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana ilaihi tariqan wa sabila wa qama lana ila ma'rifatihi burhanan wadihan wa dalila. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وسبحانه وتعالى بكرة وأصيلا. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الأبقار. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أما بعد، Ashabul Fadilah yang saya muliakan, yang ulun ta'zimkan, para penyandang keutamaan, tuan-tuan guru, alim ulama, asatis asatidah, muballighin muballighah, qari qari'ah, hafiz hafizah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bil khusus kepada sesepuh kita, orang tua kita, Mbah Kiai Munawwir Muhsan, yang senantiasa hadir di tengah-tengah jamaah sebagai lampu penerang
sebagai tongkat petunjuk yang membimbing kita ke arah jalan yang benar. Demikian juga kepada orang tua kita, Bapak Kiai Haji Romli dan para kiai lainnya, mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim saya, rasa hormat saya kepada beliau-beliau, bil khusus yang hadir di atas pentas kehormatan ini. Ashabul tahiyyah yang saya hormati, para penyandang kehormatan, Bapak Kepala Desa Bagan Jaya dan desa-desa sekitarnya yang mungkin hadir pada majelis kita hari ini, para ketua RW, ketua RT, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita, pengurus partai yang mungkin juga bersama-sama kita pada hari ini. Mudah-mudahan kehadiran mereka akan membawa kesejukan di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Amin ya rabbal hadirin hadirat rahimakumullah. Syukur yang sedalam-dalamnya senantiasa tertuju ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada putus-putusnya, tiada henti-hentinya, menyuplai, mendistribusikan nikmatnya kepada kita semua. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan, tahun ke tahun, nikmat Allah hingga kita kembali ke alam akhirat tidak pernah putus. Yang mungkin hanya dikurangi saja, namun putus tidak pernah. Andai nikmat Allah itu terputus, gak usahlah diputus, dikurangi saja, niscaya akan banyak kesulitan yang akan kita hadapi. Bu, pernah menghitung berapa liter ibu menghirup oksigen sejak bangun tidur tadi? Bisa ngukur nggak? Nggak bisa. Yang bisa diukur tuh di mana? Oksigen di rumah sakit. Berapa setabung, Bu? 125. Itu tabung kecil. Kadang sehari habis 3 tabung. Ya. Kalau kita sakit di rumah sakit, coba
hanya satu oksigen kita tidak bisa menghitung nikmat Allah. Allah kurangi jatah oksigen itu. Yang biasanya sekali hirup anggaplah satu botol, Allah kurangi setengahnya saja. Apa yang terjadi? Sembur, sesak nafas, itu baru dikuranginya. Kalau oksigen diputusnya, apa yang terjadi? Tuh kata Pak Ustadz di belakang, mampus. Makanya jangan memusuhi Allah. Wa man adani fahuwa mampus. Siapa yang memusuhi aku, kata Allah, dia mampus. Macam mana memusuhi Allah? Tidak bersyukur dengan nikmat, kufur dengan nikmat. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi terus menerus bersyukur. Macam mana cara bersyukur dengan oksigen yang diberikan Allah secara gratis siang dan malam? Iringi masuknya oksigen itu dengan zikir. Ketika masuk, ketika nafas keluar, Allah nggak usah dibunyikan loh. Nanti ngapa kata orang itu macam orang asma saja, nggak usah bunyi. Itulah yang namanya zikir zikir sir. Ketika oksigen masuk dalam hati, apa itu? Dia siapa? Dia Allah. Dia Allah yang menciptakan oksigen, yang mendistribusikan oksigen, yang menyuplai oksigen. Makanya ketika keluar Allah lagi, Allah dalam hati saja. Insya Allah kita termasuk orang yang bersyukur. Mudah-mudahan. Salawat dan salam senantiasa tertuju keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya sekalian. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nuri habibika wa nabiyyika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil anwar. Wa salli wa sallim ala ruhihi fil arwah. وصل وسلم على جسده بالأجساد وصل وسلم على جسمه بالأجسام وصل وسلم على اسمه بالأسماء وصل وسلم على أبيه وأمه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين إلى يوم القيامة. Ketika
Al-Fakir menyampaikan ini dalam satu majelis membawa salawat ini. Begitu turun ada yang protes. Ya. Yang diprotesnya apa? Yang diprotesnya ibu dan bapak Rasulullah kok masuk juga katanya. Padahal ibu dan bapak Rasulullah itu masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Wa ala abihi wa ummihi, ayahnya dan ibunya Rasulullah dikatakannya masuk neraka karena tidak sempat Islam katanya, Pak. Masa ibu bapak yang melahirkan seorang manusia yang dia itu penyebab dari diciptakannya alam semesta ini masuk neraka? Itu namanya bunga. Mohon maaf. Ada apa kasar? Orang yang seperti itu tidak dapat dikasari. Ya. Kalau mau protes nanti dulu, belajar dulu, baru protes. Kemudian melayau-layau pulang memprotes isi salawat. Bersalawat kepada Nur Muhammad yang mana katanya? Nur Muhammad yang menjadi bahan baku diciptakannya alam semesta ini. Yang Nur Muhammad itulah ya, diciptakannya kita ini. Ya. Maka di dalam diri setiap diri kita ini ada Nur Muhammad. Itu yang diprotes. Nanti insya Allah kita coba sedikit sampai ke sana. Saya sengaja membawa ya sebuah catatan. Ya. Ini termasuk daripada manaqib. Ya, supaya ceramah kita tidak ngawur. Ya. Tidak ya. Apa kata orang, tidak teratur, tidak runtut. Mohon maaf, ada yang masuk. Alhamdulillah, acara kita hari ini haulan. Ya. Apa itu haulan? Haulan itu memperingati wafatnya seseorang setahun sekali. Ya. Itu yang populer dinamakan haulan. Ada nggak dalilnya? Ya. Dalilnya ada nggak? Ada nggak manfaatnya haulan ini? Ada nggak faedahnya bagi yang dihauli? Ya. Sebenarnya banyak sekali dalilnya. Namun tak mungkin kita bacakan semuanya di sini. Ya, saya bacakan satu saja. Ya. Untuk menangkis orang-orang yang anti haulan. Di luar sana banyak, sudah sampai ke Tembilahan, sudah sampai ke kampung saya Rantau Panjang. Ini kami dengan Bapak Kiai Haji Ramli ini satu
kampung di Sungai Lokan bahkan bertetangga parit ya. Orang adakan haulan di rantau panjang, menghauli guru di rantau panjang itu namanya Kiai Abdullah ya. Yang oleh ulama Kalimantan dianggap waliullah, beliau itu dihauli. Ada yang gak senang ya. Jadi banyak yang gak senang dengan haulan-haulan seperti ini. Kalau Bapak punya kitab ya, Syarah Nawawi ala Sahih Muslim ya, itu halaman juzuk 1 halaman 89 ya. Beliau mengutip man arada birran walidayhi bal yatasaddaq ya, bal yatasaddaq anhuma fa inna sadaqah wasilu ilal mayyiti wa yantafi'u biha bila khilafin. Kalau kamu ingin berbakti kepada orang tuamu, maka hendaklah engkau bersedekah. Tidak disebutkan sedekahnya apa. Artinya sedekah yang bersifat umum. Mau sedekah uang boleh, mau sedekah harta oke, mau sedekah amalan boleh, mau sedekah tahlilan boleh, mau sedekah Al-Quran juga boleh ya. Fa inna sadaqata tasilu ila mayyiti, sesungguhnya sedekah itu sampai pahalanya kepada mayit dan mayit mendapatkan manfaat dari sedekah itu bila khilafin. Perkara ini ijma di kalangan ulama, tidak ada ikhtilaf di sana. Ulama mana? Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang NU ya. Orang NU itu pasti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mohon maaf kalau yang bukan NU sengaja ya. Dan mudah-mudahan kita berharap Nahdlatul Ulama bersatu. Al-Fakir ya, ingin balik sedikit ya. Tahun 2005 2011 itu Al-Fakir menjabat sebagai Ketua Tanfiziyah NU Kabupaten Indragiri Hilir. Suriahnya Abah almarhum Kiai Haji Nasri Hasan. Beliau itu guru saya ya. Ketika kita di Sungai Lokan ya, beliau itu orang tua kami ya. Ketika di NU berpasangan setel ya. Kalau datang ke satu tempat di mana saja di pelosok Sinhil ini ramenya Mbah Kiai, yang nyambut itu ramai sekali. Seragam bapak NU itu sepanjang jalan. Ya. Namun sayang, akhir-akhir ini NU Kabupaten Indragiri Hilir ini sedikit ada ya
apa namanya ya. Iya, sayang sekali. Mudah-mudahan ini apa Nahdlatul Ulama Integrity bersama. Ya. Haul ini terutama kita tujukan untuk seorang hamba Allah yang beliau sangat kasihi, juga kesayangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang aulia Allah, wali besar yang tidak pernah ada rasa takut apalagi sedih. Tadi kita sudah membaca ya, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu ya, tidak ada ketakutan sedikit pun di dalam kehidupannya, dan mereka tidak pernah bersedih hati apapun yang mereka hadapi dalam kehidupan ini. Saya mengikuti, Al-Fakir mengikuti ya, seseorang yang kebetulan kewaliannya itu masyhur dan dizahirkan Allah di Indonesia ini ya. Abah Tuan Guru Kiai Haji Zaini bin Abdul Ghani almarhum di Martapura ya, mengikuti kehidupan beliau hari ke hari. Ternyata benar, beliau itu tidak pernah punya rasa takut sedikit pun, kecuali hanya kepada Allah dan Rasulullah ya. Dan tidak pernah ulun melihat beliau itu sedih. Jadi apa yang diterangkan Allah di dalam Al-Quran itu memang benar. Kenapa? Ini yang akan kita cari rahasianya. Kenapa mereka itu tidak pernah takut? Kenapa mereka itu tidak pernah bersedih? Apatah lagi Maulana Syekh Muhyiddin Abu Muhammad ya. Siapa Bu ujungnya Bu? Apa ujungnya? Abdul Qadir Al-Jailani. Ini benar-benar wali yang luar biasa. Sampai belum lahir ke dunia saja Pak, belum lahir ke dunia saja sudah ketemu dengan Rasulullah. Orangnya belum hadir, tapi rohnya sudah ketemu dengan Rasulullah. Bahkan di tempat yang Ufukil A'la, di tempat yang tinggi ya. Kapan? Ketika peristiwa Isra wal Mi'raj. Di dalam kitab Manaqib
Jawahir Ma'ani dijelaskan ketika Rasulullah sudah ditinggalkan oleh malaikat Jibril alaihi salam akan menaiki Sidratil Muntaha, Rasulullah sendirian lagi. Ketika melangkah ke atas ya Sidratil Muntaha itu ada seseorang lelaki. Rasulullah agak kesulitan ya untuk melangkah karena ya digambarkan agak tinggi kalau beliau mengangkat kaki. Lalu ada seseorang memasang pundaknya di hadapan Rasulullah. Duduk di hadapan Rasulullah memasang pundaknya, lalu menyuruh Rasulullah, injaklah pundak saya wahai yang mulia Rasulullah. Maka naiklah Rasulullah menginjak pundak orang tersebut dan masuklah Rasulullah ke Sidratil Muntaha. Setelah masuk Rasulullah bertanya kepada Allah, siapa gerangan orang yang tadi memasang pundaknya sebagai tangga kenaikan saya ke Sidratil Muntaha ini? Maka dijawab oleh Rasul, dijawab oleh Allah, dia itu cucumu sendiri, anak dari Hasan. Seandainya kata Allah kenabian itu masih ada sesudah kamu, niscaya nanti dia lah yang akan terpilih menjadi nabi. Sayangnya engkau wahai kekasihku, khatamil anbiya wal mursalin, nabi terakhir dari segala nabi dan rasul. Tidak ada lagi nabi sesudah itu. Bayangkan, Allah sendiri menjelaskan kepada Rasulullah, andai ada nabi lagi sesudah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya Syekh Abdul Qadir Jailani itulah yang akan meneruskan kenabian. Berarti dari sisi kedudukan, dari sisi keilmuan, kelak Syekh Abdul Qadir Jailani ini akan bisa satu derajat dengan nabi-nabi. Jadi tidak aneh, tidak aneh kalau di dalam manaqib dikisahkan bagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dengan izin Allah menghidupkan orang yang telah mati selama 500 tahun. Ini tidak saya ceritakan lagi. Bagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Maulana Syekh Sultanul Aulia, berkelahi dengan malaikat maut. Ngapain berkelahi dengan malaikat maut? Itulah tidak ada ketakutan sedikit pun di dalam kehidupan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, termasuk dengan malaikat maut. Berkelahi. Suatu hari datang perempuan ngadu kepada Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Singkat ceritanya, isi pengaduannya minta dihidupkan suaminya. Hal itu
disebabkan oleh ucapan Syekh Abdul Qadir Jailani sendiri. Siapa yang punya persoalan, siapa yang punya problem, siapa yang punya keinginan, datang kepadaku, insya Allah akan kudoakan, ya, insya Allah akan kutolong dengan izin Allah, ya. Maka dengan konsekuen atas ucapannya itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani terbang menembus alam malakut, ketemu singkatnya dengan malaikat. Malaikat apa penyambut nyawa, Bu? Bila Israil datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Tuh, ya. Ketemu dengan malaikat Israil, lagi nenteng keranjang roh. Ya, rupanya roh-roh orang yang sudah dicabut ini masukkan dulu ke dalam keranjang. Begitu ketemu Israil, bawa sini. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, keranjang roh itu. Wah, mana boleh kata malaikat Israil ini? Ya, hak saya, dan saya tidak bisa menyerahkan ini kepada siapapun. Ya. Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani berkeras juga, direbutnya, ditariknya, akhirnya terbuka. Ya, keranjang roh itu menyebar. Ya, kembali kepada jasadnya masing-masing. Entah berapa orang yang hidup kembali sesudah matinya. Ya, termasuk suami perempuan tadi. Ngadu Israil ke Allah. Apa kata Allah? Cabut balik. Yang sudah ya, apa namanya, menyebar itu, cabut kembali. Ya. Kecuali suami perempuan itu yang tidak dicabut, bahkan umurnya katanya sampai 83 tahun baru wafat kembali. Kalau binatang sudah nyala. Suatu hari Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sedang mengasuh pengajian, anggaplah seperti ini. Ya. Tiba-tiba ya, di pokok sana ada burung gagak. Kuak, 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 kuak. Ya. Mengganggu majelis beliau. Ya. Apa kata Syekh? Angin. Putuskan kepala gagak itu. Putus kepala gagak itu. Angin diperintah beliau untuk memutuskan kepala gagak, leher gagak itu jatuh. Kemudian ya, beliau datangi lagi ya, burung gagak yang telah putus lehernya itu. Beliau elus-elus, beliau sambung, hidup kembali gagaknya dengan izin Allah. Ini seorang kesayangan Rasulullah yang tidak tanggung-tanggung, banyak julukan yang diberikan kepada beliau. Wa Syekhul Kamil, ia adalah seorang syekh, seorang guru pembimbing, seorang tua yang sangat sempurna. Ya. Salah satu julukan yang diberikan kepada beliau itu adalah Syekhul Kamil. Kenapa sangat sempurna?
karena beliau tidak hanya sekedar membimbing dengan teori, tapi beliau mengajar. Di dalam sebuah kitab saya baca, sehari beliau itu mengajar 13 pak ilmu. Berarti kalau siang dipakai beliau untuk mengajar, ya, 1 jam saja, 12 jam, ya, tidak cukup. Berarti beliau mengajar dari pagi sampai sore, ya. Bayangkan 13 pak ilmu kalau 1 jam saja. Sesudah Isya beliau tidak mengajar lagi, masuk kamar, tutup pintu, tidak peduli raja sekalipun mau bertemu, beliau tidak akan layani. Terkecuali tamu yang datang ba'da Isya itu memang tamu yang beliau tunggu dan beliau izinkan, ya. Mengapa beliau di dalam kamar? Tiada lain, ya, beribadah, zikir kepada Allah. Baru keluar setelah fajar kibit namanya. Ada fajar kibit, ada fajar siddiq. Fajar kibit itu fajar bohongan, bayangan fajar baru. Ya. Ketika itu beliau sudah selesai tahajud, beliau sudah selesai khatam Al-Quran, beliau sudah selesai zikir, baru keluar untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Pernah raja sampai seminggu berturut-turut datang sesudah Isya tidak beliau temui. Bayangkan. Tidak takut beliau, justru raja yang takut, segan, ya. Sultan Aulia, raja dari segala wali-wali Allah, ya. Kalau ada pelantikan wali, ya, beliaulah yang menentukan. Suatu hari, ya, datang 6 orang ke suatu tempat, ya. Kasatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya, keluar dari rumah. Ketika melihat tuannya mau keluar, khadam beliau diam-diam di belakang mengikuti. Khadam Syekh Abdul Qadir ini diam-diam mengikuti syekhnya keluar. Hebatnya, subhanallah. Beliau mau membuka gerbang pondoknya, ya, karena rumah beliau itu dengan pondok menyatu, ya, dengan majelisnya menyatu. Ketika mau keluar dari gerbang, tinggal beliau tunjuk, ya, terbuka pintu gerbang itu. Tahu atau tidak tahu, ya, khadamnya terus mengikuti di belakang, ikuti syekhnya keluar menuju ke satu tempat, ya. Ketika masuk ke dalam gerbang Baghdad, kota Baghdad, ya, karena beliau itu di luar kota. Ketika mau masuk ke dalam kota, jumpa dengan pintu gerbang. Pintu gerbang itu tidak gampang-gampang untuk dibuka. Mungkin 3-4 orang tidak akan bisa membuka pintu gerbang itu. Tapi beliau cukup dengan menunjuk saja, gerbang itu terbuka. Masuk ke jalan sampai ke satu tempat. Sampai di tempat itu ada orang yang sedang terengah-engah, ya,
sedang terengah-engah menghadapi sakaratul maut. Ada 5 orang, ya. Kemudian tidak lama datang lagi satu orang yang memang dikenal oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani masuk ke dalam situ, lalu 2 orang menemui beliau menyatakan bahwa salah seorang dari wali pasak bumi, ya, ajalnya sudah hampir sampai, ya. Ajalnya sudah hampir sampai dan harus disiapkan penggantinya, ya. Orang tidak tahu, orang lain tidak tahu, ya, bahwa di dunia ini Allah, ya, memasang paku-paku bumi, ya, berupa waliullah yang ditempatkan di titik-titik tertentu, ya, yang tugasnya menahan segala musibah dan bala, ya, yang datang di titik-titik yang ditunggu beliau. Jadi jangan kita sekali-kali merasa tidak punya tidak punya rasa berhubungan dengan seorang aulia Allah. Bahkan aulia Allah itu, ya, ada yang ditugasi Allah untuk mencegah musibah turun sampai ke bumi. Kalau turun, beliaulah yang menahannya jangan sampai terkena umat yang banyak. Masya Allah. Salah satu dari, ya, wali Allah sebagai paku bumi itu, sebagai penjaga penjuru bumi itu akan meninggal, perlu ganti, ya. Maka dicarilah siapa yang akan menggantinya. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, carilah di sekitar sini siapa yang belum tidur, ya. Dan ternyata tidak ketemu, ya. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, di bawah apa namanya, ya, kalau kita misalnya apa namanya, ada ini macam seperti inilah, ya, panggung ini, di bawah panggung ini itu ada seorang yang belum tidur. Tadinya dia niat mencuri di tempat itu, tapi kalian datang dia sembunyi, ya. Ada orang yang mau tidur, itu saja gantinya, ya. Dikeluarkan. Orang tadi mendengar takut, kok tahu ini orang, ya. Keluar dia, singkat ceritanya ternyata orang yang ada di bawah kolong ini bukan orang muslim. Kumisnya panjang, jenggotnya panjang, tapi tidak pakai tutup kepala. Lalu ditanyai oleh yang 4 orang tadi, siapa, nama, agama apa, singkatnya seperti itulah, ya. Dia berterus terang, agama saya Nasrani. Mengadu yang 4 itu kepada Syekh Abdul Qadir, bagaimana ini bisa menjadi ganti wali, sedangkan dia seorang Nasrani. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, insya Allah dia sebentar lagi masuk bersyahadat, singkat ceritanya di situ, ya. Lalu diberi pakaian, diberi penutup kepala, dilantik malam itu juga menjadi ganti wali yang sudah meninggal dunia. Kemudian datang seseorang, dia adalah Nabi Haidir, membawa mayat wali yang sudah meninggal dunia itu untuk dimandikan, disolatkan, dan dikebumikan.
kepala raja daripada aulia Allah. Ini kalau mau kita baca Pak, banyak sekali julukan-julukan yang diberikan kepada beliau. Di samping Sultanul Aulia, ya, Al-Arifin wa Imamul Ulama Is-Salikin. Nah ini, dia adalah imamnya orang-orang yang salik. Sedikit kita singgah di sini Mbah ya. Apa itu salik? Salik itu apa? Salik itu orangnya. Gawiannya apa? Gawiannya suluk. Ya. Pekerjaannya, kebiasaannya, amalannya suluk. Ya. Bagaimana dengan Syekh kita sendiri, Maulana Syekh Abdul Qadir Jailani? Dialah gurunya suluk. Ya. Beliaulah ya pencetus ya tarekat Qadiriyah yang kemudian kita di sini ya apa namanya, dikolaborasi dengan Naqsyabandiyah, maka jadilah sebuah tarekat ya namanya tarekat Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Itulah ya yang menyebar di pelosok bumi ini. Tadi di rumah Ustaz kita cerita ya, ada sekian banyak tarekat di permukaan bumi ini, tapi tidak nyambung ya, tidak sampai sanadnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sampai ke Rasulullah berarti bukan dari Jibril. Tidak dari Jibril berarti bukan dari Allah. Maka namanya ada tarekat Mu'tabarah. Ya. Tadi Ustaz berapa disebutkan? Ya. Mana Pak Ustaz? Panitia tadi ya. Di NU itu ada ya lembaga sendiri yang mengurus tentang tarekat Mu'tabarah ini. Tarekahnya sambung menyambung dari Syekh Mursyid kepada Syekh Mursyidnya, kepada Syekh Mursyidnya, kepada Syekh Mursyidnya, kepada Syekh Mursyidnya, kepada tabi'in, kepada tabi'in, kepada sahabat, kepada Rasulullah, nyambung. Kalau terputus, maka itu bukan tarekat yang mu'tabarah. Kita singkat saja. Kita ambil saja yang amalan kita di sini. Tarekat Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Ya. Ada enggak di sana suluknya? Ya. Tentu saja. Nih, Mbah Kiai Mukson selalu memimpin suluk. Apabila kita sudah melaksanakan suluk, maka kita mudah-mudahan termasuk orang yang sah. Ya.
Cuman kadang-kadang dari 7 minimal syarat banyak yang tidak memenuhi. Saya pernah ikut ya suluk, tapi ya mohon maaf saya merasa tidak puas. Kenapa? Ya. Ada nanti ya beberapa adab yang tidak ya mereka ikuti. Minimal kalau kita mau suluk itu harus ada izin dari Syekh Nur. Iya Mbak, betul nggak? Ya. Yang kedua, berkhalwat, ya, mencari satu tempat yang dikira-kira tidak terganggu ketika kita melaksanakan suluk di situ. Kadang diganggu istri, kadang diganggu kawan, kadang diganggu tetangga. Ya. Kita carilah satu tempat, itu namanya berkhalwat. Ya. Yang ketiga, berniat menjalankan suluk. Ini saya sekadar saja ya, nanti dengan bahlah ya, dengan bah kiai, dengan kiai ya Ramli ya, berdalam ini ya. Kemudian meninggalkan percakapan yang tidak manfaat. Di sini Mbah, ketika saya ikut suluk itu tidak enak hati. Kenapa? Beberapa anggota suluk itu panggil aja Pak. Ngomong saja. Bahkan ngomongnya ya ngalor ngidul. Ya, ngomong politik, ngomong rezeki, ngomong pekerjaan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, astagfirullahaladzim. Ini sudah enggak suluk lagi kalau seperti ini. Ya. Jadi ketika kita suluk itu tinggalkanlah banyak bicara. Yang diperbanyak itu apa? Zikir. Zikirnya pun ya sudah ditentukan oleh Syekh Mursyid. Untuk yang mubtadi minimal 25.000 satu hari satu malam. Untuk yang zikir jaharnya ya, untuk yang nafi isbat minimal 70.000 ya. Untuk yang lebih tinggi lagi ya, bertingkat-tingkat, tidak sama semua ya pengikut tariqah jumlah zikirnya. Dan hari-hari tertentu seperti malam Jumat dan malam Selasa itu tidak ya. Kemudian ya melazimkan zikir selama suluk itu diantaranya ya. Kemudian ya, di dalam tariqah Qadiriyah dan Naqsyabandiyah itu di samping menjalankan suluk ya, di samping mengamalkan suluk, kemudian mengamalkan zikir harian, kemudian mengamalkan zikir sebelasan ya, kemudian mengamalkan zikir tahunan. Ini kita nih zikir tahunan ketika haul ya. Di samping suluk itu kita juga oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani disuruh memelihara
akhlak, mendahulukan akhlak. Jadi orang yang salik itu orang yang menjadi anggota atau pengamal tariqah itu yang sudah talqin, yang sudah baiat, akan kelihatan dari akhlak. Banyak di antara pengamal tariqah itu ilmunya sangat tinggi, menguasai beberapa pak ilmu, tapi di hadapan orang kelihatan seperti orang jahil saja, seperti orang bodoh saja. Kenapa? Karena akhlak tidak menunjukkan dia alim, tidak menunjukkan dia pandai, tidak menunjukkan dia cerdas. Kita baru tahu dia itu seorang alim, kita baru tahu dia itu seorang cerdas, kita tahu bahwa dia itu seorang pengamal tariqah tatkala dia mengasuh pengajian, tatkala dia memberikan mau'izatul hasanah, tatkala dia memutuskan satu perkara. Al-ilmu ya apa Bu? Al-ilmu qoblal nggak ada yang bisa nyambungkan. Udahlah, ilmu itu sesudah al-ilmu ba'dal jadi akhlak duluan baru ilmu. Bukan ilmu yang dikedepankan, akhlak di belakang, enggak. Jadi sekalipun kita tahu orang itu salah, akhlaknya jangan ditegur orang itu di depan umum, memalukan dia, menjatuhkan martabatnya. Kita punya ilmu tinggi tapi tidak beradab ketika menegur orang di tengah orang ramai. Itu salah satu contohnya ya. Akhlak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Ada akhlakul hasanah, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan. Bergaulilah manusia dengan akhlak yang hasan, akhlak yang baik. Seperti apa akhlak yang baik? Akhlak yang baik itu ibaratnya ibu bersedekah kepada saya 1.000, maka saya berusaha membalasnya 1.000. Itu akhlak yang baik. Minimal saya mengucapkan terima kasih. Itu akhlak yang baik. Tapi ketika dikasih tidak ada tanda terima kasihnya sedikit pun, apalagi membalas kebaikan orang, ini namanya belum sampai kepada akhlakul hasanah. Naik lagi ke akhlakul karimah. Kalau tadi dia bersedekah 1.000, saya berusaha membalasnya dengan 2.000. Orang berbuat baik kepada kita, kita lebih lagi berbuat baik kepada orang tersebut. Kalau akhlakul hasanah, orang memukul kita boleh kita balas pukul.
Orang mukul 1 kali kita balas 1 kali boleh. Belum keluar dari akhlakul hasanah. Tapi dalam akhlakul karimah, orang mukul kita maaf kan. Itu akhlakul karim. Naik lagi kepada akhlak yang agung. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai kekasihku Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung. Seperti apa akhlak yang agung? Akhlak yang agung itu membalas kejahatan dengan kebaikan. Bu, cerita sedikit di sini untuk mengendorkan urat syaraf. Sahabat baginda Abu Bakar As-Siddiq ini adalah sahabat yang paling getol. Apa bahasanya getol tuh? Ya, paling gigih meniru amalan Rasulullah. Ya. Ketika Rasulullah sudah wafat, ia datang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, adakah lagi amal-amal Rasulullah itu yang tidak aku kerjakan? Apa kata Aisyah kepada ayahnya? Ya ayahanda, ada satu yang belum sempat ayahanda tiru. Apa dia anandaku? Apa dia putriku? Rasulullah setiap hari mengunjungi seorang Nasrani buta. Pekerjaannya tukang sol sepatu, tukang jahit sepatu yang robek, sepatu yang terbuka. Dia buta. Rasulullah setiap hari datang ke sana. Lokasinya ada di pasar Madinah, itu di dekat sudut utara. Ya. Rasulullah tidak hanya sekedar datang dan ngobrol dengan orang tersebut, tapi Rasulullah juga memberi makan. Bahkan makanan yang diberikan Rasulullah itu langsung Rasulullah yang menyuapkan ke mulut si Nasrani buta ini. Masya Allah, ini akhlak Rasulullah. Tahukah Bapak, orang buta ini rajin ngoceh. Apa ocehannya? Setiap orang yang ngobrol dengannya, apa yang dia sampaikan. Saudaraku, jangan sekali-kali engkau percaya dengan Muhammad itu yang mengaku Rasul, padahal dia adalah tukang bohong, tukang sihir. Jauhi dia. Itulah hari-hari obrolannya. Bahkan dengan Rasulullah juga dia ngobrol gitu. Rupanya dia tidak tahu bahwa yang menyuapi dia setiap hari itu adalah Rasulullah. Engkau tahu tak dengan Muhammad? Rasulullah diam. Jangan sekali-kali engkau percaya, apalagi beriman dengan Muhammad itu. Muhammad itu tukang bohong, Muhammad itu tukang sihir. Rasulullah tetap menyuapkan makanan ke mulut orang yang ngoceh. Bayangkan Pak, sempat itu ke saya, Pak Kiai, tidak nunggu lagi keluar pun tahu saya Pak. Tapi Rasulullah dengan sabarnya tetap menyuapi orang tersebut. Rasulullah pun wafat beberapa hari, ya, seminggu, sebulan.
maka digantikanlah oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq datang ke sana, langsung orang itu ngoceh, hanya sama. Jangan sekali-kali engkau percaya dengan Muhammad. Muhammad itu tukang bohong, Muhammad itu tukang sihir. Mendidih darah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi dia ingin tahu apa rahasia di balik ini sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mau menyuapinya setiap hari. Pasti juga dia ngobrol seperti ini dengan Rasulullah. Maka baginda Abu Bakar As-Siddiq pun menyuapkan makanan seperti yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayang, begitu makanan masuk ke mulut langsung disemburkan, disemburkannya. Siapa kamu? Saya yang biasa menyuapi kamu setiap hari. Memang beberapa hari ini saya tidak bisa datang. Bukan, bohong kamu. Kamu bukan yang biasa menyuapi saya setiap hari itu. Karena apa? Karena yang biasa menyuapkan saya setiap hari itu makanannya tidak perlu lagi saya punya, makanannya enak, makanannya halus, saya tinggal menelannya saja. Sedangkan yang kamu suapkan ke saya ini kasar dan hambar. Tuh Pak, bedanya. Inilah akhlak yang agung yang dimiliki baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang berbuat jahat kepada beliau, beliau balas dengan kebaikan. Kata Abu Bakar, tahu enggak kamu, orang yang biasa menyuapi kamu setiap hari itu sudah meninggal dunia. Siapa dia? Dia itulah yang kamu otot setiap hari. Dia itulah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung tersungkur ya Nasrani buta itu. Begitu dia bangkit, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam, Pak. Jadi orang yang suluk itu mengedepankan akhlak daripada ilmu. Melazimkan zikir tentu saja. Ada zikir harian, ada zikir mingguan, ada zikir bulanan. Ya. Ada zikir yang jahar, ada zikir yang khafi, ya. Ada zikir lataif. Saya tidak menguraikan itu lagi. Itu yang perlu kalian dalami lagi kepada mbah kiai, guru-guru kita, ustaz-ustaz kita yang ada di sini. Ini sebagai penutup, ya. Orang yang mengamalkan tarekah itu dia senantiasa muraqabah. Ya. Jadi kita hitung ya. 1 suluk. Yang kedua, apa yang kedua tadi Bu? Mengedepankan akhlak. Yang ketiga, melazimkan zikir. Yang keempat, muraqabah. Muraqabah inilah nanti yang akan menyampaikan kepada Allah. Apa itu muraqabah? Muraqabah itu banyak menyaksikan, ya,
Tanazzul Allah di alam semesta ini. Apapun yang kita lihat, apapun yang kita saksikan, apapun yang kita rasakan, ya, Allah tajalli bisa di sana. Tentu untuk bisa sampai ke sini ada tangga-tangga, ada yang langkah demi langkah yang harus kita tempuh dulu. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di dalam kitabnya Kanzul Ma'rifah menyampaikan kepada kita untuk sampai untuk musul kepada Allah, hendaklah menempuh 3 tingkatan ini. Tingkatan yang pertama, ya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal akan Tuhannya. Ini langkah pertama. Kenali diri kita, kenali sifat-sifat kita, kenali kejadian diri kita, maka nanti akan mengantarkan kita kenal kepada Allah. Cara mengenali diri kita, kenali sifat-sifat yang melekat pada diri kita. Apa sifat-sifat yang melekat pada diri kita? Yang pertama, kita ini hina. Kenapa hina? Karena kita diciptakan, dijadikan dari air yang hina. Bu, mohon maaf, ini bukan cabul, bukan carut, bukan. Kita ini dijadikan dari air masuknya lewat mana? Apa namanya alat untuk memasukkan air hina itu, apa namanya? Kemaluan. Kemana memasukkannya? Ke kemaluan. Memalukan. Ini kalau 2 ini tidak ditutupi, memalukan lah. Memalukan. Dibilang orang gila. Apa enggak hina? Nanti sudah jadi, sudah sempurna di dalam rahim, keluarnya lewat mana pula? Kita ini kalau kita kenal diri kita ini hina, maka yang mulia adalah ketika lahir bawa apa, Pak? Bawa apa? Celana kolor pun tak punya. Mohon maaf, ya. Miskin, fakir kita ini. Lalu dengan karunia Allah, dengan rezeki dari Allah, dengan anugerah Allah, ya, baru kita punya harta. Titipan Allah harta itu. Kapan-kapan bisa diambil Allah, bisa dicabut Allah, kembali kepada fakir. Kita ini fakir, kita ini miskin. Yang kaya huwal ghani wal mu'min. Dia maha kaya, dialah yang kaya, bukan makhluk yang kaya.
Jadi jangan sombong jadi orang kaya. Cerita tentang orang kaya, Pak. Asalnya miskin. Asalnya miskin. Datang ke wali, datang ke aulia Allah, datang ke ulama minta doakan. Ya Allah, Kiai doakanlah supaya saya ini diberi Allah harta yang banyak. Didoakan singkatnya. Namun sebelum mendoakan beliau tanya, untuk apa kalau kamu nanti diberi Allah harta kekayaan? Saya mau bangun pondok pesantren, Mbah. Tergugahlah ya, Mbah mendoakan, ulama mendoakan, kabul. Hari demi hari makin kaya, makin banyak hartanya. Betul dia bangun pondok. Betul dia bangun pondok. Ya, pondoknya cukup luas, cukup ramai muridnya. Tapi di samping itu, ya, rupanya ada tujuan lain. Apa tujuan lain? Kawinlah. Siapa yang dia kawinin, Pak? Pak Kiai? Muridnya sendiri. Kalau murid itu berarti muda. Jadi ya itu nggak apa-apa, itu kan niat sampingan. Ini terjadi, Bu, ya. Bahkan kawan satu pondok saya dengan saya ya, ketika mondok dulu ya, satu teman saya ya. Di Bandung, bukan di sini. Di Bandung, karena dulu saya mondok di Bandung ya. Pondoknya untuk anak-anak kecil lagi. Tergibis sebian ya, untuk menggembirakan anak-anak kecil pondoknya. Jadi kami gabung pondok itu Mbak Kiai dengan anak-anak BK. Termasuk Ajim itu ya, Ajim senior di atas ya. Madrasatul Mu'ayyanah fi Targhibis Sebyan namanya. Kawan saya itu sukses lah, alhamdulillah ya. Terakhir ya, muraqabah inilah yang akan menyampaikan kita kepada Allah, ma'rifat kita kepada Allah ya. Langkah yang pertama kita mengenali diri kita, kenal kita dengan Allah. Langkah yang kedua, ketahuilah asal kejadian diri kita dan alam semesta ini dari nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu salawat tadi, Allahumma salli wa sallim wa barik ala nuri habibika wa nabiyyika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil anwar. Nur Rasulullah itu ada di segala nur yang ada di permukaan bumi ini. Nur Rasulullah itulah bahan bakunya diciptakan alam semesta ini. Enggak Pak Kiai, enggak Pak Ustaz, kami kan diciptakan dari tanah. Manusia diciptakan dari tanah. Kita tidak diciptakan dari tanah, tapi yang diciptakan dari tanah itu adalah datuk kita Adam. Adapun kita memang di dalam diri kita ini ada unsur-unsur tanah, ada unsur-unsur air, ada unsur-unsur angin, ada unsur-unsur api. Ketahuilah, i'lam, ketahuilah, Adam diciptakan dari tanah. Tanah itu berasal daripada air. Nih Pak,
Diamkanlah sebening-bening air ini, diamkanlah lama-lama, akan ada tanah akhirnya di bawah dasar botol ini. Jadi tanah itu ya asalnya daripada air. Air dijadikan dari angin. Berhembus angin, ya, ditiupnya lautan, menguap, naik ke atas ke angkasa, jatuh ke bumi. Begitulah siklusnya. Air yang berasal dari angin, angin berasal dari api. Kalau ibu bakar daun kelapa, tidak lama akan datang tuh angin. Akan datang angin. Makin besar api, makin besar tapi jangan coba-coba sekarang. Musim kemarau, bakar hutan, datang polisi. Bisa bergelang angin dia kan. Api berasal daripada nur. Asalnya daripada nur Rasulullah. Nur Rasulullah daripada nur Allah. Jangan dibayangkan nur Allah itu cahaya. Karena Allah itu laisa kamitslihi. Itu langkah yang kedua. Kita diciptakan dari tanah, tanah dari air, air dari angin, angin dari api, api dari nur, nur dari nur Rasulullah, nur Rasulullah daripada nur Allah. Kembali lagi kepada guru-guru kita, dalami ini, pelajari ini. Kenapa? Karena ini tidak bisa dipelajari dengan orang-orang sembarangan. Harus guru yang mursyid. Langkah yang terakhir, batas orang awam. Ya. Batas orang awam, ya. Pelajari, ya, sifat-sifat Allah. Baik sifat Allah itu, ya, yang ada pada alam semesta ini, maupun sifat Allah itu yang menyatu dengan zat-zatnya. Mana sifat Allah yang menyatu dengan zatnya? Wujud. Ada. Adapun alam ini alam ini tiada. Penjabarannya sekali lagi dengan mbah-mbah kiai kita. Tidak sedia. Tidak ada permulaannya, tidak ada akhirnya. Manusia, ya, manusia ada awalnya, ada akhirnya. Manusia ini baharu, lain baharu nang mengacau, lain. Baka Allah itu kekal, tidak akan, ya, musnah selama-lamanya. Adapun manusia bawalah ke dalam pekerjaan kita, bawalah ke dalam, ya, perbuatan kita, bawalah ke dalam amal kita. Panah ini bawa
Jangan ditinggalkan panah ini. Panah amal kita pada af'al Allah subhanahu wa ta'ala. Mukhalafah Allah tidak ada sesamanya. Jam 12 tak terasa. Tapi katanya nggak dibatasi waktu sih. Baik, saya percepat saja, ya. Kemudian sifat ma'ani dan sifat ma'anawiyah. Sifat ma'ani Allah ini kalau di dalam tubuh kita, ya, bersifat titipan. Apa sifat ma'ani? Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itu sifat ma'ani. Makanya oleh ulama ditambah sifat ma'nawiyah, muridun dan seterusnya. Kita hidup, tetapi sebenarnya kita ini mati. Hakikatnya yang hidup adalah Allah. Yang hayyun itu Allah. Kita mati. Yang kudrat, yang kuasa, kita memang kuasa ngangkat botol. Kuasa kita ngangkat botol ini. Tapi kuasa kita ngangkat botol ini karena kendali Allah. Andai Allah tidak beri kita tangan, bisakah kita ngangkat air ini? Andai kita punya tangan tapi lumpuh, bisakah kita ngangkat air ini? Andai kita, ya, nggak punya mata, dapatkah kita memandang air ini? Maka kita melihat, kita mendengar, kita hidup, kita kuasa, itu semuanya titipan Allah. Hakikatnya yang maha kuasa itu Allah, yang maha berkehendak itu Allah, yang maha melihat itu Allah. Kita ini tanah di dalam, ya, sifat-sifat Allah. Maka matikan diri kita sebelum kita mati. Orang mati tidak dapat berbuat apa-apa. Maka kalau kita matikan diri kita, yang hidup tetap adalah Allah. Barangkali ini saja, ya, waktu kita sudah zuhur, ya, tidak terasa. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Al-Mukarram Ramadan Haji Muhammad Ziyad HS, kami haturkan terima kasih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para tamu undangan dan jamaah yang kami hormati, mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan tadi dapat kita ambil ilmu pengetahuan, dapat kita bawa pulang yang datangnya dari jauh-jauh dari kota Padang, dari kota Pranat, dari kota Pendilahan, dari pulangnya dari majlis ini, mudah-mudahan dengan ilmu yang telah disampaikan oleh Haji Muhammad Ziyad HS tadi dapat kita ambil pengetahuan dan dapat kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para tamu undangan dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, acara selanjutnya doa. Dalam hal ini yang akan dipimpin oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Ramli. Kepada beliau yang tidak dapat disilakan.
Allah. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. وصل وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعيشنا من مجيبة الندامة يوم القيامة. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك أملا صالحا ونسألك ولدا صالحا ونسألك رزقا حلالا مباركا. اللهم أحسن عاقبتنا من أمور الدنيا والآخرة وأجرنا من بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وأن الله يغشاهم برحمة والمغفرة والشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. آياته تنوي وصفاتنا العليا خلق الجبال mendapatkan uang sebesar 3.466.000. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak Ibu sumbangkan adalah sahabat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala sebaik permintaan. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya penutup dengan penyelenggaraan doa pagi maka berdua acara kita pada pagi hari ini. Sebelum saya akhiri salah satu pembawa acara apabila dari awal hingga akhir terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tiada bermanfaat yang kurang. Jika ada kata yang tersentak, salah dan khilaf mohon dimaafkan. Saya akhiri ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
كم يهتدي الحيران فيه، والنفس كم حنت إليه، يعلو ولا يعلى عليه. هيا نرتل آيه ونعيش تحت ظلاله، ننسى الهموم بقربه، لن تستقيم حياتنا إلا به. هو القرآن والفرقان، إليه تنصت الأكوان، وفيه تعطر الآذان. والقرآن ضياء يملأ الآفاق، ونور يبعث الأشواق، وفيه محاسن الأخلاق. والقرآن أسعد به قلوبنا، واغفر به ذنوبنا، واشرح به صدورنا يا ربنا. أذهب به أحزاننا، فرج به همومنا، واجعله شاهدا لنا يا ربنا. هو القرآن والفرقان، إليه تنصت الأكوان، وفيه تعطر الآذان. والقرآن ضياء يملأ الآفاق، ونور يبعث الأشواق، وفيه محاسن الأخلاق.